Halo semua, apa kabar? Selamat datang di channel saya. Hari ini saya akan menuju ke kandang. Ada pemeliharaan ayam broiler yang sedang kita lakukan. Dalam satu kandang ini populasinya adalah 3.400. Baru 3 hari masuk. Jadi untuk hari ini kegiatan kita adalah melakukan inspeksi ayam yang baru datang. Namun sebelum masuk, kita harus mempersiapkan diri kita agar tetap terlindung karena safety adalah hal yang utama. Saya menggunakan masker agar saluran pernafasan saya tetap sehat dan pelindung kepala. Pakai topi saja seperti itu. Kemudian ada juga tangan saya dibungkus pakai sarung latex. Oke, baik. Mari kita masuk. Kita sudah berada di dalam kandang. Inilah kandangnya. Kemudian di sana sudah ada DOC yang kita pelihara. Karena saat ini masih masa brooding, jadi masih ada gasolek di sini. Kemudian kita coba lihat kondisi ayam yang kita pelihara saat ini. Mari ikuti saya. Saat ini ayam terhitung di hari ketiga. Kemudian kita lihat secara fisik, secara kasat mata, dari keseluruhan ayam itu terlihat sehat karena mereka aktif, kemudian makan juga, ada yang minum. Kemudian untuk ayam di sini menyebar secara merata. Mengapa mereka itu kumpul di sana? Karena ada posisi saya, keberadaan saya di sini, sehingga ayam merasa tidak aman sehingga menuju ke sana. Namun dalam sisi sini penyebaran secara merata berarti distribusi panas dari gasolek itu merata. Kita menggunakan otomatis, di sana ada sensor tersebut menghubungkan kondisi yang ada di sini kepada indikator di sana. Kemudian ketika suhu sudah dirasa cukup, kemudian otomasi itu akan mematikan putaran kipas di sana. Baiklah, selanjutnya kita akan melakukan inspeksi, pengamatan secara langsung melihat tingkah laku ternak. Untuk saat ini semuanya aktif. Coba kita lihat, kita amati, ambil satu, kemudian kita raba. Di sini pada bagian tembolok ternyata sudah terisi pakan. Dapat kita simpulkan bahwa ayam ini sudah bisa mengakses pakan secara baik, sehingga dipastikan bahwa ayam ini mendapatkan nutrisi yang baik. Kemudian dia bisa bertumbuh kembang dengan optimal. Kemudian ayam juga sudah mengenal bagaimana caranya minum pada tempat minum otomatis sistem nipple. Dalam budidaya, yang kita lakukan tidak hanya memberikan pakan dan minum saja, namun kita coba untuk selalu mengecek secara rutin kondisi kesehatan ternak. Sebagai contoh, kita coba untuk melihat status kesehatan ternak, apakah dia mengalami dehidrasi atau tidak. Karena akhir-akhir ini kita sama-sama merasakan bahwa kemarau panjang ini mengakibatkan suhu yang meningkat di lingkungan kita, sehingga bisa berdampak bagi makhluk hidup seperti itu. Untuk tingkat dehidrasi kita bisa melihat pada bagian sang. Bagian sini, sang kaki itu terlihat kering atau mengkilat. Kalau mengkilat artinya bahwa dia tidak dehidrasi. Untuk saat ini statusnya adalah sangnya mengkilat, sehingga bisa disimpulkan ayam yang ada di kandang ini tidak dehidrasi. Kemudian lincah, dia bersuara, suaranya lantang, matanya jernih. Kemudian bulunya juga sudah tumbuh.
bagian sini. Pada umur 3 hari, berarti dia sudah mengakses pakan dengan baik sehingga dia bisa tumbuh karena nutrisi yang dia dapat dari pakan. Kemudian, untuk evaluasi berikutnya akan kita lakukan pada umur 7 hari atau 1 minggu. Kita dapat mengevaluasi apakah pertumbuhan yang kita harapkan itu bisa tercapai sesuai dengan standar yang ditentukan oleh perusahaan atau belum. Untuk tempat pakan yang kita gunakan adalah hang feeder. Kemudian kita akan menyesuaikan dari pertumbuhan ayam tersebut. Ketika masih kecil, ukurannya segini. Kemudian ketika postur tubuhnya semakin besar, kita akan menyesuaikan dengan tinggi postur ayam tersebut sehingga ayam bisa mudah untuk pakan. Dalam panel listrik ini memuat beberapa komponen fungsi, antara lain bagaimana cara kita mengatur unit dari cooling pad yang aktif, kemudian kipas blower yang aktif seperti itu di dalam sini. Kita bisa melihat seluruh komponen yang ada di sini. Ini memiliki fungsi dari masing-masing unit. Dalam pengaturan suhu dan kelembaban dalam pemeliharaan ayam pedaging, kita memanfaatkan panel-panel ini. Bagaimana cara menyeting dari blower tersebut, kemudian kita sesuaikan suhu yang dibutuhkan pada masa brooding. Kegiatan selanjutnya yang kita lakukan adalah menuangkan seluruh hasil observasi yang kita lakukan di dalam kandang pada suatu catatan, sebuah catatan berupa recording yang kita gunakan untuk menyusun strategi ke depan.